yang bisa saya bantu? Iya Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Eh, apa Bu Ririn lagi sedang tidak sibuk? Alhamdulillah hari ini tidak ada kegiatan. Alhamdulillah. Begini Bu, saya itu dari CGP ada tugas untuk melaksanakan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah. Oh iya, kalau boleh tahu, topik apa ya Bu hari ini yang akan kita bicarakan? Tentang kasus dilema etika dan rujukan moral Ibu. Oh iya, Ya, monggo Bu, silahkan. iya Bu, saya mau bertanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Oh iya, begini Bu Husnul, seperti Bu Husnul ketahui, kita kan di lembaga ini banyak sekali permasalahan, baik permasalahan dengan luar lembaga maupun di dalam lembaga itu sendiri. Nah, kita, apalagi saya sebagai kepala sekolah, harus bisa mengidentifikasi apa permasalahan yang ada. Kalau permasalahan di luar lembaga dengan luar lembaga, kita juga harus tahu permasalahannya apa, penyebabnya apa, dan sebagainya. Terus kalau permasalahan di dalam lembaga, kita juga harus tahu juga. Karena saya sebagai kepala sekolah kan tidak menangani langsung. Itu pasti harus tahu. Saya harus tahu dari bu gurunya, guru kelasnya, kenapa ada permasalahan tersebut, penyebabnya apa. Nah, itu nanti kita bersama-sama mengidentifikasi biar kita tahu sumber masalahnya dan cara penyelesaiannya. Oh iya, baik sekali ya Bu ya. Terus untuk selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Oh iya, kita ambil contohnya misalnya kasus yang ada di lembaga ini saja ya Bu ya. Kita mengambil contoh kasus dengan sebetulnya bukan kasus ya Bu ya. Kalau kasus itu kan nilainya negatif ya. Ini hanya permasalahan dan mudah-mudahan ini bisa diatasi. Permasalahan dengan masyarakat sekitar. Ini kaitannya dengan lembaga kita kan ingin mengembangkan lembaga ini ya Bu ya. Terkait dengan sarana dan prasarananya. Kita sudah punya lahan, akan tetapi terkendala dengan jalan, akses jalan untuk masyarakat. Nah, lahan yang kita punyai itu bersebelahan dengan akses atau jalan masyarakat. Tapi sebetulnya itu hanya digunakan oleh sebagian kecil masyarakat di situ. Nah, di sini itu menjadi dilema di kita, Bu. Kita di satu sisi kita ingin mengembangkan prasarana dan sarana di lembaga ini, akan tetapi di satu sisi yang lain masyarakat masih ada yang membutuhkan jalan tersebut untuk akses. Nah, untuk itu kita harus pandai-pandai Bu, bagaimana caranya agar masyarakat masih bisa mungkin menggunakan jalan lain atau kita mencari alternatif lain, kita bisa tetap mengembangkan sarananya, akan tetapi masyarakat juga masih bisa melewati atau kita mencarikan jalan keluarnya. Ya, bagus sekali Ibu. Untuk melakukan hal-hal tersebut tentunya ada langkah-langkah ya Bu ya, atau prosedur yang dilakukan Bu Ririn di sekolah. Langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwa langkah-langkahnya kita harus mengidentifikasi masalah dulu Bu. Ya, kita harus mengidentifikasi masalah ini seperti apa. Terus kita akan menggunakan sarana prasarana ini skala prioritas. Kita harus tahu bahwa pengembangan sarana prasarana ini tidak merugikan masyarakat sekitar. Jadi kita tetap harus tahu alternatif atau jalan keluarnya. Bagaimana caranya? Seperti yang saya katakan tadi, langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi masalahnya dulu, kemudian mencari data-data, meminta bantuan kepada masyarakat setempat yang tahu permasalahan ini dan bisa menyelesaikan masalah ini,
Di antaranya adalah Bapak Kepala Desa dan Bapak RT setempat. Iya, bagus sekali. Eh, Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang keputusan yang bisa saya ambil ya, saya harus sebelum memutuskan, kan tidak mudah Bu untuk memutuskan suatu permasalahan seperti ini. Saya harus melibatkan masyarakat sekitar, terutama yang melewati jalan ini. Kemudian kita melibatkan orang tua atau wali murid, melibatkan komite, kemudian melibatkan kepala desa. Nah, di situ nanti langkah-langkahnya adalah kita berembuk, kita mengambil jalan tengah, bagaimana yang terbaik agar semuanya bisa apa ya, istilahnya bisa menemui jalan yang terbaik di masing-masing dan tidak saling merugikan. Tentunya di dalam pengambilan keputusan mendapat banyak tantangan ya Bu ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan bisa menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, bagaimana ya Bu? Sebetulnya ini sangat sulit bagi saya ya. Tapi ya itu kan kita harus memilih biar keadilan tetap ada ya. Kita tetap bisa melaksanakan program-program yang ada, kemudian masyarakat juga tetap masih bisa melewati jalan untuk akses. Ya intinya kita tetap harus berlaku adil untuk baik untuk lembaga kita sendiri maupun untuk masyarakat sekitar. Ya, tantangannya berat ya Bu ya, Ya, karena berat sekali ya. berlaku di masyarakat sekitar tersebut ya. Iya, terus apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus etika dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau memang ada jadwal, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau ada jadwal khusus sih tidak. Kita tidak pernah menjadwalkan khusus ya Bu ya. Paling kita nanti kalau pas gendu-gendu rasa dengan saya mengundang komite atau pas lagi pertemuan di lembaga ini, kita mengundang yayasan, mengundang pengurus, kita gendu-gendu rasa ada permasalahan seperti ini. Disitulah kita tidak pernah menjadwalkan khusus karena itu bukan apa ya Bu ya, permasalahan yang harus seketika itu harus selesai tidak ya. Ini pelan-pelan tapi nanti selesai. Jadi tidak harus selesai hari ini tidak. Karena itu butuh kedekatan. Kita harus kedekatan dengan masyarakat setempat. Jadinya kita tidak boleh memutuskan hal apa ya, kita hanya sebelah. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus memikirkan baik-baik bahwa keputusan yang kita ambil itu benar-benar tidak merugikan kita berdua, kita jadi harus sama lain, tidak ada yang merasa dirugikan. Iya, dalam mengambil keputusan saya tidak bisa sendiri. Saya masih mempunyai pengurus, ada komite, ada wali murid, kemudian ada guru-guru. Ya, saya selalu meminta pertimbangan kepada guru-guru dalam permasalahan apapun, baik permasalahan di luar lembaga maupun permasalahan di dalam lembaga. Kalau kaitannya permasalahannya dengan wali murid, dengan murid, itu pasti kan permasalahan datang dari bu guru itu. Saya baru tahu karena saya tidak menangani murid langsung. Jadi kita harus tetap kita bekerja sama dengan guru untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Terus untuk saya mau menanyakan tentang faktor ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tadi dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri.
Ya, banyak. Banyak sekali yang harus saya pertimbangkan, dan saya harus butuh persetujuan mereka. Jadi antaranya adalah guru-guru saya yang selama ini mendampingi saya. Karena saya tidak mungkin, Bu, saya bukan apa-apanya tanpa mereka, tanpa bu guru. Saya harus mendengarkan apa yang dikatakan bu guru, apa yang menjadi keluhan bu guru, apa yang dibutuhkan oleh bu guru, ya. Semua saya dengarkan dulu. Okay. Terus jadi di lembaga ini nomor satu ya bu guru. Saya harus bekerja sama dengan guru-guru saya, termasuk dengan sebagai guru saya. Ya, saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Nah, kalau kaitannya dengan keputusan yang saya akan ambil melibatkan masyarakat setempat seperti kasus tadi, kita nanti melibatkan ada komite, ada yayasan, ada pengurus, pemerintah desa. Ya, kalau kaitannya dengan anak didik, kita hanya melibatkan wali murid dan bu gurunya. Ya, nanti kalau nanti kalau kok kasusnya dalam arti permasalahannya kok sudah melebar atau kita memang membutuhkan pengurus, ya kita baru melibatkan pengurus. Tapi utamanya kalau saya dengan bu guru, Bu guru yang utama, bu guru yang utama yang tahu permasalahan anak sekolahannya. Iya, okay. Ketika anak-anak masalah itu ada di dalam kelas ya Bu ya. Iya, oke. Dari semua hal yang tadi Ibu sudah sampaikan, tentu banyak sekali pembelajaran ya Ibu ya. Pembelajaran yang seperti apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu tadi dalam pengambilan keputusan dilema ITK? Ya, pembelajaran yang jelas itu kita harus bekerja sama, Bu. Kita hidup di lingkungan sosial itu kita tidak bisa sendiri. Jadi kita itu harus menjunjung tinggi nilai sosial dan kemasyarakatan, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Sekolah itu ada di lingkungan masyarakat. Jadi kita tidak bisa lepas dari permasalahan sosial dan sebagainya. Dan permasalahan sosial itu harus diselesaikan juga secara kemasyarakatan. Bentuknya ya itu ya Bu ya, seperti mungkin dengan musyawarah atau di rembuk tadi Ibu yang melalui gendu-gendu rasa dikala Ibu sedang bertemu dengan orang-orang tersebut yang dibutuhkan Ibu untuk menyampaikan sesuatu ya. Oke, kiranya yang saya tanyakan itu sudah cukup Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Juga saya mohon doanya, semoga saya juga dalam belajar di calon guru penggerak ini terus dapat maksimal seperti itu Ibu. Sama-sama Bu Husnul, mari kita belajar bersama. Semoga Bu Husnul juga nanti bisa sukses menjadi guru penggerak ya. Intinya Bu Husnul harus belajar dan jangan malas untuk belajar. Belajar itu di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Pesan saya seperti itu. Ya, terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Karena sudah cukup, saya izin ke kelas lagi. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan semuanya akan lancar ya Bu ya. Saya terima kasih. Selamat siang. Monggo. Terima kasih juga. Selamat siang Bu Indri. Selamat siang Bu Husnul. Iya, maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa. Iya, begini Ibu, saya kesini, saya ada tugas dari CGP untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah. Yang kali ini saya akan mewawancarai Ibu sebagai Kepala Sekolah di TK Pertiwi 9 Karangkembang. Bagaimana, Pak Ibu bersedia?
Bersedia Ibu, Oke, silakan. terima kasih Ibu. Begini Bu, saya mau bertanya, untuk selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Ibu? Biasanya kita pertama mencari permasalahannya dulu. Masalah yang terjadi itu apa, penyebabnya. Nanti kita mencari dengan siapa ya itu masalah yang terjadi. Baru nanti kita selesaikan kasus itu. Ya. Misalnya kita di sekolah kita ada laporan dari guru gitu ya, ada anak yang memang pada saat itu masalahnya misalnya bertengkar, ya. Anak itu tiba-tiba bertengkar, biasanya kan akur gitu ya, mana-mana bersama. Itu tiba-tiba bertengkar. Ini ada apa? Biasanya kan kita tanyakan. Nah, kita biasanya masuk ya. Ini kenapa? Tadi ada apa? Bisa bertengkar begitu? Terus ini biasanya anak yang satu, ini Bu, ini tadi makanan saya diambil atau apa gitu, tidak izin gitu, berebut gitu terus. Nah, nanti kita biasanya ke anaknya itu kita menasihati. Nanti biar kalau mau makanannya kita harus izin dulu. Biar nanti anaknya kan tidak marah-marah ya, gitu ya. Terus nanti juga kalau yang punya makanan harus dibagikan kepada temannya. Saat ini kan anaknya biasanya bersama-sama memang akrab begitu ya, nah itu terus ternyata itu karena berebut makanan yang memang dia itu makanan yang dikasih dari saudaranya, jadi mungkin marahnya karena tidak mau ya, tidak mau diambil orang lain gitu lah. Terus ada masalah seperti itu, ada juga yang hiperaktif, tidak ketika kegiatan tidak mau duduk, itu juga terjadi. Itu memang ada satu anak yang memang hiperaktif di sini. Itu biasanya pertama ini kita awasi dulu ya beberapa hari. Ketika tidak ada perubahan itu kita biasanya nanti mendekati anak itu kita bujuk-bujuk kenapa ini tidak mau mengerjakan kegiatan. Ayo dibujuk supaya mau. Tapi karena anaknya memang hiperaktif kan susah untuk konsentrasi ya. Biasanya duduk gurunya berdiri ikut lari lagi. Terus nanti kita carikan solusinya bersama, nanti kita dari wali murid, dari orang tuanya kita dipanggil ke sekolah dulu, nanti bagaimana penyelesaiannya. Nanti anaknya biasanya kalau di rumah biasanya ini Bu, kalau suruh apa juga susah gitu ya. Kalau suruh belajar juga susah. Ini ternyata anaknya memang mohon maaf memang ada beda dengan adiknya atau kakaknya, itu memang sangat-sangat aktif. Jadi kita memang di sekolah solusinya memang kita harus benar-benar memantau anak ini. Biasanya kita kalau sekolah itu kita memang ada beberapa itu sebentar kita tungguin Bu, biar anaknya mau mengerjakan dulu. Nanti kalau sudah mulai mengerjakan kegiatan apa baru kita kita ini ya, kita tinggalkan dulu. Nanti kita kan biasanya memantau anak ya, itu baru itu sudah mulai mau mengerjakan. Itu lama-lama anaknya sudah mending Bu, sudah mau mengerjakan ini. Mesti semuanya tidak selesai, tapi itu sudah peningkatan yang bagus. Oke. Terus untuk selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, dan kepentingan itu juga sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk masalah ini biasanya kita mementingkan yang lebih penting, ya. Misalnya kita ada dua acara yang bersamaan, ya. Misal kita dari sekolah memang kita sudah punya acara sendiri pada hari itu, ya. Kebetulan kita ada undangan, misalnya ada undangan perpisahan atau undangan jadi kita dengan SD ya, yang masih dekat SD begitu. Kita biasanya karena kita sudah punya acara yang tidak bisa di cancel dari awal, sudah direncanakan, hanya kita mewakilkan salah satu guru untuk mewakili undangan di SD itu. Begitu. Jadi semuanya nanti kita bisa bekerja sama ya, maksudnya kita bisa ada yang hadir di sana, ada yang di sini juga acaranya tetap berjalan. Oke. Dari hal tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan
selama ini? Prosedurnya kita tetap dari dari kita punya prosedur dari sekolah, biasanya ada tata tertib, ada misalnya kita aturannya kan ada di sekolah seperti ini, kita ikuti itu biar nanti tetap disesuaikan dengan kondisi di sekolah kita ya Bu. Jika ada masalah apa juga kita diselesaikan bersama. Gitu. Baik. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Untuk hal yang biasanya dilakukan, kita jika ada kasus, biasanya kita lihat dulu kasusnya. Kalau kasusnya itu untuk masalah anak, kita nanti bekerja sama dengan orang tua. Misalnya ada anak itu, nanti orang tuanya kita undang ke sekolah untuk menyelesaikan bagaimana anak ini bisa seperti ini. Itu kan kita kadang tidak tahu ya masalah itu dari sekolah atau dari rumah, nanti ya kita bersama-sama menyelesaikan. Kalau masalahnya sendiri dari sekolah, dari misal salah satu guru atau apa, kita biasanya musyawarahkan dengan komite dan gurunya itu. Ya Bu. Terus untuk pengambilan keputusan tentunya menghadapi suatu tantangan ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK tersebut? Tantangannya biasanya karena di antara kita kadang tidak ada yang kurang sepaham dengan pemikiran kita. Jadi di sini kita dibutuhkan untuk musyawarah, karena tidak semua keputusan kita bisa disepakati ya. Jadi nanti ada musyawarah untuk hasil yang lebih baik lah. Kalau tidak, nanti kalau dimusyawarahkan, ketika ada masalah, orang itu bisa menerimanya dengan lapang dada begitu. Jadi tidak ada rasa yang kurang baik. Karena kita kalau masalah di sekolah, biasanya juga kita yang menyelesaikan ya Bu. Karena memang dari teman-teman kita sendiri ya. Nah, cuma nanti butuh bantuan. Kalau dari komite apa memang biasanya tahu. Terus apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Terus kalau memang ada jadwalnya, bagaimana prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jika kasusnya mengenai anak, kita tidak ada jadwal. Jadi kita selesaikan pada saat itu terjadi. Nanti bagaimana anak itu nanti kita nasihati untuk penyelesaian bersama. Jika kita memang tidak ada solusi, nanti ada orang tua. Biasanya kan setiap hari orang tua mengantar jemput anak. Nanti kita selesaikan yang masalah yang tadi terjadi. Ketika kalau dari guru atau dari yang lain anggota sekolah, kita biasanya ada jadwal, karena tidak mungkin hari itu kita menyelesaikan selesai ya. Biasanya kita ada jadwal, nanti dijadwalkan, kita lihat dulu masalahnya yang terjadi, biar benar-benar memang kita itu dulu diamatin ya, baru kita nanti cari solusinya bersama. Oke, baik Bu. Dari semua hal tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK tersebut? Faktor-faktor yang membantu di sini antara lain gurunya sendiri ya. Ibu guru di sini sangat membantu kami dalam menyelesaikan masalah. Itu terutama kasus pada anak yang di kelas yang akan terjadi. Terus untuk faktor-faktornya dari orang tua juga mendukung kita. Kalau misalnya ada masalah apa begitu, nanti kita selesaikan bersama ya. Kalau misalnya ada masalah sekolah, kita biasanya kan ada permasalahan deh. Kalau misalnya mau acara apa, kita musyawarahkan dulu rapat begitu biar nanti ada hasil. Jadi kita libatkan bersama kalau di sini. Semuanya mendukung. Terima kasih ya. Terus dari semua
hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pentingnya bekerja sama. Iya, penting. Jadi kita untuk menyelesaikan semua kasus ya, masalah-masalah yang terjadi, kita penting banget untuk kerjasama antara semua anggota sekolah nih, baik dari guru, komite ataupun orang tua. Jadi kita libatkan semua untuk ada masalah apa di sekolah, kita libatkan untuk hasil yang baik. Oke, Bu. Baiklah, kayaknya ini sudah cukup pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktunya. Sukses selalu Ibu, sehat selalu. Terima kasih Ibu. Kalau begitu minta pamit dulu. Ya, terima kasih sama-sama Bu, semoga sukses selalu. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang.